Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Agenda berkegiatan serba-serbi di lahan ground bonsai. Kali ini lagi-lagi saya mau dongkel eksekusi untuk bahan bonsai. Ini gayanya lain daripada yang lain ya. Untuk gaya natural. Oke, seperti apa bahannya yang sudah saya lakukan untuk saya cari aman ya, yang saya lakukan cangkok akar di beberapa minggu yang lalu. Next, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Untuk bahan ini naik kelas balik di beberapa tahun yang lalu, pas posisi awal saya penanaman dan sampai saat ini kondisi terkini pernah saya update untuk teman-teman. Nah, penasaran untuk teman-teman awal tanam sampai proses pengerjaan saat ini, nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Nah, sudah saya lakukan cangkok akar dan tadi saya cek sudah waktunya untuk eksekusi dongkel naik ke bak ya. Dan nanti mungkin ada beberapa cabang juga yang di atas sudah agak sedikit besar, mungkin akan saya setel sekalian. Dan untuk bahan ini memang sudah diambil sama temen ya. Oke, langsung saja di sini saya mau mengerjakan untuk eksekusi dongkel.
Agenda berkegiatan di kebun ground bonsai untuk dongkel bahan bonsai sancang ini gayanya sedikit agak lain ya, natural. Selesai sudah saya lakukan untuk pengerjaan, dan ada beberapa juga untuk ada 3 cabang yang di atas sudah saya potong karena sudah agak lumayan besar proporsi, walaupun agak kurang sedikit besar. Nanti bareng dengan pengeluasan beberapa cabang untuk batang yang kurang besar tentunya mampu ya untuk berkembang. Dan sedikit di sini memang agak sedikit lain dari biasanya untuk media tanam ya, terkhususnya untuk media tanam tadi yang paling bawah bak saya kasih full sekam, hanya 1/4 dari ketinggian baknya, untuk menjaga di mana media tanam di atas yang lembut turun ke bawah saat penyiraman. Kemudian di tahap kedua dari 1/4 ketinggian bak nyampe separuh bak lebih sedikit media tanam pasir ladu kali sekam yang sudah lapuk, kemudian pasir malang saya campur plus kotoran kambing sama sapi yang sudah kering, yang sudah fermentasi, tidak baru lagi, sudah pupuk kandang yang sudah lama saya campur jadi satu. Kemudian di atasnya saya kasih sap lagi full pasir malang, kemudian baru tanaman saya tanam, lalu langsung saya timbun full di atasnya pasir malang. Nah, bertujuan kenapa tidak langsung saya campur keseluruhan untuk seperti di pengaplikasian setelah sekam ya, dimana akar baru yang masih serabut hasil cangkok akar tentunya biar tidak menyentuh langsung ke media tanam. Pengaplikasian antara pasir ladu kali sekam, pasir malang sama pupuk kandang. Makanya setelah itu saya kasih full pasir malang, kemudian baru saya tanam. Nah, ini bertujuan dimana nanti akar kalau sudah berkembang terus di atas mulai tampak subur, tidak perlu pemberian penambahan pupuk. Jadi sudah tercukupi dengan pupuk yang paling dasar di bawah. Jadi nanti tidak perlu penambahan pupuk lagi ya. Lain halnya seperti pada bahan yang di samping ini. Ini dulu juga hasil cangkok akar ya, tapi full pasir malang. Nah, ini nanti kalau sudah ada sedikit mata tunas ya di atas ya, nampak terlihat ada beberapa mata tunas, itu nanti kalau sudah tumbuh berkembang subur, batang agak sedikit coklat, baru penambahan pupuk. Contoh seperti pada yang di samping juga ini, kalau ini tanpa cangkok akar, langsung saya dongkel eksekusi full pasir malang. Sudah ada beberapa mata tunas juga yang di posisi di atas ya. Nah, ini nanti penambahan pupuknya nanti kalau sudah beberapa tunasnya sudah agak tinggi, terus batangnya cabangnya tunas sudah coklat, baru saya penambahan pupuk. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong, apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan sedikit memberi inspirasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Ini karena waktu juga keadaan
saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.